Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Maramadiana dari Pendidikan Prodi Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang moluska dari morfologi bekicot. Simaklah dari penjelasan saya. Nah, di sini kita langsung masuk ke penjelasan apa sih yang dimaksud moluska. Moluska merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Selanjutnya kita membahas yang terdapat kelas-kelas pada moluska. Yang pertama ada Pelecypoda, yang kedua ada Cephalopoda, yang ketiga ada Gastropoda, yang keempat ada Scephopoda, dan yang kelima ada Amhinewera. Morfologi dari bekicot seperti telah disebutkan bahwa bekicot sebenarnya adalah keong darat yang hidup di daerah air lembab. Binatang ini berbeda dari kelompok gastropoda lainnya karena memiliki sistem pernapasan dengan menggunakan cilium tipis yang dilengkapi pembuluh kapiler. Sementara gastropoda lainnya menggunakan Ctenidia atau sejenis insan. Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai morfologi bekicot, antara lain. Yang pertama, cangkang. Cangkang bekicot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut yang jika dilihat sekilas mirip seperti konde. Yang kedua, tubuhnya lunak. Bekicot adalah binatang moluska atau bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Kita membahas tentang pengertian gastropoda. Kata gastropoda berasal dari bahasa Yunani, gaster yang memiliki arti perut, serta juga podos yang memiliki arti kaki. Untuk gastropoda juga dikenal sebagai siput atau siput telanjang. Selanjutnya, struktur morfologi gastropoda. Struktur umum morfologi gastropoda ini terdiri dari suturus, word, columella, posterior, outer clip, spiral strukturus, axial, posterior canal, aperture, operculum, longitudinal scrotum, planes on columella, and anterior canal. Dan ciri-ciri paling utama gastropoda ialah memiliki cangkang tunggal, sehingga dulu kelas ini disebut ialah sebagai univalve. Akan tetapi tidak seluruh anggota kelas ini memiliki cangkang. Selanjutnya, alat respirasi gastropoda berupa insan bagi yang hidup di air dan paru pulmonum bagi yang hidup di darat. Di samping itu, kadang-kadang rongga mantel juga dapat melakukan fungsi respirasi. Pulmonum merupakan jalinan antara pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung. Selanjutnya, kita menyinggung pada alat peredaran darah siput yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung terdiri atas serambi dan ventrek yang terletak dalam rongga perikardial. Peredaran darah merupakan sistem peredaran darah terbuka. Alat ekstraksinya berupa ginjal yang terdapat di dekat jantung. Ginjal ini memiliki saluran ekskresi yang bermuara pada mantel. Sistem saraf gastropoda terdiri atas 3 pasang. Apa aja sih yang 3 pasang tersebut? Yaitu ganglion visceral, ganglion pedal, dan ganglion cerebral. Di bawah ganglion pedal terdapat sepasang alat keseimbangan atau statosit. Selanjutnya, contoh-contoh gastropoda antara lain: 1. Vivipara javanica atau Treco. Yang kedua, Limnaea
truncatula ya, atau yang disebut siput perantara fasciolosis. Yang ketiga, Melania testudinaria atau sumpil. Yang keempat, Acantina fulica atau bekecot, atau yang kita bahas saat ini. Gastropoda dalam penyebarannya sangat luas dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan sangat beragam, seperti dapat hidup pada daerah daratan, perairan tawar, laut, substrat berpasir dan berlumpur. Selanjutnya, gastropoda memiliki peran ekonomis dan ekologis. Kita membahas secara ekonomis terlebih dahulu. Gastropoda memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai pangan sumber protein hewani, contoh Belamnia sumatraensis, bahan industri kerajinan, perhiasan, dan bahan campuran bagi makanan unggas, contoh Pomacea canaciluta. Selanjutnya, kita membahas yang ekologis. Yang ekologis ini berperan dalam rantai makanan yang berfungsi sebagai herbivor, karnivora, detritivor, dan menjadi mangsa bagi biota perairan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.